materi mengenal buku ajar. Jadi sebelum Bapak Ibu ke dalam apa sih buku ajar dan bagaimana menulis buku ajar, maka pastinya Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih buku ajar itu. Kalau tidak kenal katanya nggak sayang, maka harus kenal dulu tentang buku ajar ini seperti apa. Sekilas mungkin dari covernya, buku ajar itu sama dengan mata kuliah yang kita ampu. Oke Bapak Ibu, dari berbagai perspektif atau dari berbagai sumber bahwa buku ajar itu adalah naskah yang ditulis oleh dosen dalam rangka untuk menunjang materi pokok mata kuliah. Jadi memang lumrah dipahami bahwa buku ajar itu adalah buku untuk menunjang materi mata kuliah Bapak Ibu. Apalagi hari ini MBKM hampir seluruh perguruan tinggi melakukan berbagai pembaharuan mata kuliah. Yang ini juga kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa membangkitkan semangat kita menulis buku ajar. Saya juga tidak bisa membayangkan misalnya seandainya satu kampus di STIMIK Indonesia ini, misalnya satu dosen menulis satu saja buku ajar yang diampunya, maka akan luar biasa. Ini menjadi dorongan yang kuat bagi di lingkungan kampus ataupun bagi mahasiswanya. Kemudian yang kedua, buku ajar itu disusun berdasarkan asas alur dan logika yang sesuai dengan RPS. Jadi buku ajar itu memang alurnya sesuai dengan alur dan logikanya RPS. Jadi menyesuaikan dengan RPS-nya. Nanti saya berikan contohnya bagaimana cara membuat bab per bab dari masing-masing RPS. Dan buku ajar itu merupakan tugas dan tanggung jawab dosen dalam pembelajaran, merancang pembelajaran dan seterusnya. Nah, sebenarnya modal ini sudah ada semua. Sudah ada, dan ini mungkin Bapak Ibu sudah bergelut lama sekali. Terutama Bapak Ibu dosen muda, ini harus menjadi motor penggerak di kampus untuk bisa lebih produktif menulis buku ajar. Karena mungkin masih banyak waktu yang longgar untuk bisa dimanfaatkan menulis. Kemudian waktu belajar juga masih sangat banyak. Dari mana-mana, dari berbagai perspektif juga bisa dilakukan. Buku ajar itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada di depan kita. Tinggal bagaimana kita mau mengelola atau mengolah modal-modal itu atau bahan baku itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Eman Bapak Ibu kalau kita hanya mengajar by PowerPoint saja. Bagaimana seandainya PowerPoint yang kita sudah siapkan itu bisa kita olah kembali menjadi narasi-narasi yang lebih baik, menjadi narasi-narasi yang bisa lebih dimengerti oleh mahasiswa dengan cara merangkai kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, yang kemudian menjadi sebuah tulisan yang itu bisa dipelajari oleh mahasiswa kita sendiri. Dalam Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017 juga disebutkan bahwa buku ajar itu buku pegangan bagi dosen dan mahasiswa pada satu mata kuliah yang disusun berdasarkan bidang keilmuannya atau kompetensinya sesuai dengan kaidah-kaidah buku teks, dan juga diterbitkan secara resmi atau diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Syukur-syukur bisa diterbitkan secara nasional atau mayor yang distribusinya juga bisa seluruh nasional. Sehingga Bapak Ibu, buku ajar itu kita sebagai dosen yang mengampu mata kuliah misalnya, itu memiliki kewajiban yang sama untuk menulis buku ajar. Ini amanat undang-undang, amanat peraturan. Dan di PO-PAK juga disampaikan, tidak hanya sekedar untuk menjadi penunjang mata kuliah, tetapi juga menunjang karir kita sebagai dosen. Kalau pengen naik pangkat, maka bisa dengan memanfaatkan buku ajar. Jadi Bapak Ibu, mindset
kita terhadap buku itu jangan kemudian terus terdiskriminasi. Jadi kita itu jangan sampai tidak punya buku selama mengajar. Itu sudah luar biasa itu. Kita sebagai dosen jangan sampai kita tidak punya buku, bahkan hanya buku ajar di dalam mata kuliah kita. Karena itu menunjang kita, menunjang karir kita, menunjang kepangkatan kita. Bapak Ibu kalau menulis buku ajar, satu buku ajar, itu bisa saja Bapak Ibu mengajar dengan berapa mata kuliah itu kalau diakumulasi. Kenapa? Karena angka kredit atau kum dari buku ajar itu 20 per tahun per buku. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nulis satu buku ajar setiap tahun, maka sudah 20 kum yang Bapak Ibu dapatkan. Dan kum buku ajar itu masuk ke dalam pengajaran karena menjadi bagian dari kum B atau pembelajaran. Sama di amanat di PO PAK 2019 yang dijadikan sebagai pedoman di dalam penilaian angka kredit, maka buku ajar itu prinsipnya sama, adalah menjadi buku pegangan mata kuliah yang ditulis oleh dosen yang memiliki kepakaran di bidang ilmunya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita harus disemangati dari ini, disemangati dari poin-poin penting di dalam penulisan buku ajar itu. Kemudian Bapak Ibu, ciri-cirinya buku ajar itu bisa ditulis dengan formatnya. Jadi ketentuan di PO PAK dan Permendikti 20 tahun 2017 itu menyesuaikan dengan format yang sudah ada. Ada ketentuan dan peraturan yang sudah dibuat oleh tim berkaitan dengan penilaian terhadap buku ajar. Formatnya buku ajar itu adalah bisa A4, bisa A5 ini. A5 ini ukuran 15 kali 23. Jadi format buku ajar itu paling besar, itu ukuran UNESCO, itu paling besar adalah A4, kemudian paling kecil itu A5. Tapi standar yang dipakai di dalam PO PAK itu adalah ukuran 15,5 dikali 23 cm. Jadi format bukunya standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi dalam konteks ini, buku ajar itu bisa menggunakan ukuran A4. Itu paling besar. Tidak boleh menggunakan ukuran yang seperti ukuran buku gambar. Atau paling kecil itu ukurannya A5, 14,8 kali 21 cm. Dan jumlah halamannya 49. Secara umum itu sudah dikatakan buku ajar. Tetapi di dalam penilaian maksimal 20 kum, maka standarnya adalah 200 halaman. Bagaimana kalau hanya 49 halaman atau 50 halaman, Pak? Ya tetap saja dinamakan buku ajar, tetapi penilaiannya mungkin nanti tidak maksimal sesuai dengan reviewernya. Karena reviewer itu menilai itu tidak hanya dari isi buku, tetapi juga dari format atau teknis bukunya, termasuk dari jumlah halaman, dari ukuran buku, dari bentuk cover, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri buku ajar itu memiliki ISBN. ISBN itu diterbitkan atau diajukan oleh penerbit kepada Perpustakaan Nasional. Jadi semua buku yang diakui termasuk buku ajar itu harus memiliki ISBN. Kalau tidak memiliki ISBN, maka itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri buku ajar walaupun isinya seperti buku ajar. Kemudian yang ketiga, gaya bahasanya adalah semi formal, tidak formal seperti di laporan penelitian. Kenapa? Karena fungsi dan manfaat dari buku ajar itu adalah untuk pendamping mata kuliah atau untuk pedoman mata kuliah. Pedoman mata kuliah, buku utama dalam mata kuliah. Atau semacam ilmiah populer. Tetapi harus diukur. Artinya pembahasannya, kemudian kalimatnya itu harus diukur. Harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan semi formal, penggunaan bahasa yang baik maksudnya. Penggunaan kalimat-kalimat yang tepat itu juga harus diperhatikan. Itu gaya bahasa, walaupun setiap orang memiliki gaya bahasa masing-masing. Kemudian sesuai dengan
penulisan SPOK atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan harus jelas. Ini untuk memberikan pemahaman yang konkret kepada mahasiswa. Ada enggak orang menulis tanpa SPOK? Ada. Nggak nyambung antara mana subjeknya, mana objeknya, mana predikatnya. Maka Bapak Ibu di dalam menulis itu harus memperhatikan ini. Tidak hanya sekedar menulis, tetapi subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, kemudian keterangannya apa, itu harus dibangun di dalam penulisan buku. Sehingga yang baca itu bisa paham maksudnya apa, kemudian agar tidak menimbulkan multitafsir dan seterusnya. Capaian pembelajaran atau CPL kalau hari ini, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu juga harus disampaikan di dalam buku ajar. Sehingga pembaca atau mahasiswa itu paham ini buku ajar ini arahnya kemana, tujuannya seperti apa, konsepnya bagaimana. Itu harus disampaikan di dalam CPL dan CPMK. Disusun sesuai dengan RPS Bapak Ibu. Jadi modal kita itu sebenarnya sudah ada sekali, sudah separuhnya lah. Menulis itu tinggal separuhnya lagi, 50%-nya. Karena kita pasti punya RPS, kita pasti membuat RPS. Setelah membuat RPS, kita pasti membuat bahan ajar. Nah, dari bahan ajar itu kalau diolah itu paling 50%-nya selesai jadi buku. Nah, di situ memang proses yang mungkin karena ketidaktahuan dari Bapak Ibu, atau karena kekurang pahaman dari Bapak Ibu, atau bahkan karena betul-betul sibuk sehingga tidak sempat untuk bisa mengkonvertnya menjadi menggunakan daftar pustaka sebagai referensi. Ini juga menjadi penting, kemudian diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Itu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir, tentunya buku itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sekedar dari ciri-ciri umum dari buku ajar Bapak Ibu. Sehingga dari ciri-ciri ini kita sudah paham kira-kira buku ajar itu seperti apa. Dan di bayangan kita, kalau Bapak Ibu dosen tentu sudah paham. Oh, buku ajar itu ya seperti apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Buku ajar itu adalah bentuk lain dari proses pembelajaran yang kita ampu. Proses pembelajaran di kelas yang kita ampu. Hanya bedanya kalau dalam bentuk buku ajar itu pembelajarannya mungkin bersifat mandiri, tapi kalau di kelas mungkin bersama-sama. Sehingga secara konteks itu sebenarnya prinsipnya sama, hanya berbeda mungkin toolsnya saja.